Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, untuk kali ini kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Silahkan dipersiapkan buku paket SKI-nya. Kalau sudah dipersiapkan, dibuka halaman 102. Diulang, halaman 102. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, Pak Guru akan membahas sedikit dari halaman 102 tersebut. Kalau sudah dibuka, ketemu, yuk kita bersama-sama awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau sudah ketemu, ada kecakapan hidup. Diulang, ada kecakapan hidup di atasnya, halaman 102. Baik, setelah mempelajari peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW, kamu diharapkan dapat menerapkan beberapa perilaku berikut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Nah, ini adalah kecakapan hidup ataupun pembiasaan diri, yaitu yang pertama selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya berzikir tidak mesti kita habis sholat langsung baca tahlil, tahmid, tasbih dan lain-lainnya. Cukup dimanapun dalam keadaan apapun atau dalam kondisi apapun, yang namanya berzikir itu tetap kita lakukan. Minimal ketika Anda melakukan sesuatu apapun, kita ucapkan ataupun kita awali dengan baca basmalah. Ketika mau belajar baca basmalah, ketika mau makan kita baca basmalah, ketika mau bermain kita pun baca basmalah. Itu minimal membaca basmalah. Karena ada sedikit nasihat bahwasanya kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'un. Bahwasanya setiap perkara yang tidak diawali ataupun tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan ataupun aktivitas itu dianggap kurang barokah ataupun sia-sia. Misalkan Pak Guru mau belajar tapi tidak diawali dengan baca bismillah, itu nanti apa yang Pak Guru sampaikan ataupun yang Pak Guru kerjakan ini itu dianggap sia-sia, bahkan tidak barokah. Itu contoh singkatnya. Ataupun anak-anak ataupun Pak Guru ketika mau minum lupa membaca basmalah, berarti minuman yang Pak Guru minum tersebut kurang barokah karena tidak diawali dengan baca basmalah atau tidak berzikir kepada Allah. Ataupun anak-anak ketika mau makan tapi lupa membaca basmalah, apa yang kita makan tersebut berarti kurang barokah. Itu saya contoh singkatnya. Yang kedua, selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW dimanapun dan kapanpun. Yang namanya solawat Nabi itu memang harus kita lakukan, baik dalam kondisi apapun, kapanpun, entah dimanapun kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus baca solawat kepada Nabi? Karena memang apa yang kita ucapkan khusus ataupun dihadiahkan kepada Nabi Muhammad, nanti di akhirat Nabi Muhammad SAW akan memberikan salah satu pertolongan yang spesial untuk kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi idolakanlah Nabi Muhammad SAW dengan gemar membaca sholawat Nabi. Tidak usah panjang-panjang, cukup sallu ala nabiyil mustafa ataupun sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu contohnya bahwasanya sholawat Nabi itu banyak, yaitu sholawat nariyah, sholawat nuraniyah, atau sholawat yang lainnya yang bertujuan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sering baca sholawat Nabi, insya Allah Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaatnya. Syafaat itu apa? Syafaat itu anggap saja sebagai tambahan amal kita nanti di akhirat kelak, supaya kita selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hendak masuk ke neraka, tiba-tiba
dapat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW berupa syafaatnya. Jadi kita tidak jadi masuk ke neraka, langsung dikirim ke surga sebab dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, selalu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Jika ada tugas dari Pak Guru ataupun Bu Guru, harus selalu bertanggung jawab terhadap tugasnya. Tidak boleh meminta bantuan kepada orang lain. Kalau kita masih mampu, apa boleh buat, kita kerjakan. Kalau memang tidak mampu, ya boleh ada kemudahan kita minta bantuan kepada orang lain, minimal orang tua kita ataupun saudara kita. Jangan sampai mengabaikan tugas kita. Fahimtum? Itu. Yang keempat, selalu mengerjakan PR di rumah dengan giat. Selalu apabila ada tugas, kita bertanggung jawab dan juga semangat untuk mengerjakan. Walaupun itu 1 baris ataupun 2 baris, tetap kita dalam keadaan semangat, tidak boleh mengeluh. Kalau mengeluh, otomatis kita akan tertinggal jauh oleh ilmu. Itu saja contohnya. Yang kelima, selalu melindungi aib orang lain, tidak menceritakan kepada orang lain. Mudah-mudahan yang nomor 5 ini gampang susah, melindungi aib orang lain. Pak Guru, apa itu aib? Aib itu adalah salah satu kesalahan orang lain. Jangan sampai kita dibicarakan di depan orang lain yang bukan orang tersebut. Paham? Maksudnya apabila teman kita nih mempunyai salah, jadi kesalahan orang lain tersebut jangan sampai kita bicarakan di halayak umum. Tidak boleh dikasih tahu, tidak boleh dirumpiin, tidak boleh digosipin. Itu saja contohnya. Kita amankan rahasia kesalahan teman kita. Supaya apa? Supaya semuanya selamat dan tidak menimbulkan rasa sakit hati. Itu saja sekilas tentang kecakapan hidup. Adapun rangkuman pada halaman 102 sedikit saja Pak Guru bahas bahwasanya ketika usia menjelang 40 tahun Nabi Muhammad SAW sering menyendiri dan beribadah seperti yang telah dilakukan oleh pendahulunya, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan masyarakat jahiliyah dengan melakukan tahanus. Tahanus adalah beribadah dengan cara menyendiri ataupun merenung, bermuhasabah diri. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Yang ketiga, surat Al-Alaq adalah surat pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Berupa apa? Berupa Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang keempat, Khadijah mengadukan peristiwa di Gua Hira itu kepada Warokoh bin Naufal. Siapa Warokoh bin Naufal? Yaitu saudaranya Khadijah. Dari dialah kemudian diketahui bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi atas petunjuk ataupun penjelasan Warokoh bin Naufal tersebut, Nabi Muhammad ternyata sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu saja sekilas tentang pembahasan sejarah kebudayaan Islam. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat untuk kita dan kalian dan juga semua yang mendengarkan dan menyimak video dari Pak Guru ini. Itu saja, dan sebelumnya kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.